Selamat pagi para sahabat GKI Klase Solo dimanapun para sahabat berada. Berjumpa kembali dengan saya Kawan di dalam rangkaian Iman GKI Klase Solo. Puji syukur pada pagi hari ini kita boleh berjumpa bersama-sama di masa-masa setelah kita merayakan Natal dan juga menyambut tahun baru, dan pada saat ini kita sudah boleh memasuki tahun yang baru anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 19. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang mendekatinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak kubus, selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Ananias, Tadius, Simon orang Zelot, dan yang mengkhianati dia. Para sahabat yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita pada hari ini kita melihat bagaimana pada saat itu Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Untuk apa? Untuk membantunya di dalam mengabarkan kabar sukacita, karena karya pelayanan Tuhan Yesus itu di tengah-tengah kehidupan umat manusia selama 3 tahun dan diakhiri ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan, kematiannya di kayu salib dan kemudian naik ke surga. Memang kalau kita pahami dalam konteks masa kini, tentunya Tuhan Yesus masih berkarya sampai saat ini, bukan hanya 3 tahun pada zaman itu. Tapi yang jelas ketika Tuhan Yesus memanggil para murid-muridnya ini artinya Tuhan Yesus membutuhkan rekan, memerlukan rekan untuk bisa mengabarkan kabar sukacita itu. Dan bagi kita yang ada di dalam konteks dunia masa kini, tentunya kita sebagai murid-murid Tuhan juga memiliki sebuah tanggung jawab dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam bacaan kita bagaimana Tuhan Yesus tidak memanggil murid-muridnya ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang cendekiawan, bukan Sanhedrin, juga bukan orang yang kaya, punya kedudukan. Mereka yang dipanggil adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak berada, bahkan orang-orang miskin dengan pemikiran yang sederhana. Tapi kita juga bisa melihat di sana orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, mereka juga punya karakter masing-masing. 12 orang ini, dan kita menyadari itu dalam konteks masa kini kita juga bisa melihat hal yang sama. Nah, bagaimana kemudian kita boleh menghayati kehidupan kita sebagai murid-muridnya? Kita tidak perlu kemudian memikirkan, saya tidak mampu, saya bukan siapa-siapa. Mereka sajalah yang punya kekuasaan, mereka lah yang punya dana, mereka lah yang berpendidikan tinggi. Tidak bisa seperti itu. Semestinya kita juga bisa melihat ke dalam diri kita bahwa kita itu juga sama-sama muridnya yang punya tanggung jawab di sana untuk bersama-sama mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Nah, para sahabat yang dikasih Tuhan, ketika para murid ini dipanggil, tentunya ini adalah sebuah anugerah bagi mereka. Nah, bagi kita yang ada pada saat ini, tentunya ketika kita dipanggil untuk menjadi murid-muridnya, ini juga menjadi sebuah anugerah yang besar dalam hidup kita. Dan kita juga boleh dipercaya untuk mewartakan kabar sukacita itu. Nah, bagaimana kita mewartakan kabar sukacita itu? Tentunya secara prinsipnya bagaimana kita memiliki partisipasi aktif dalam kegiatan gerejawi sebagai murid-murid Tuhan Yesus, bukannya hanya sekedar ya wis konek hari ini saja, tidak seperti itu. Tapi kita diajak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan gerejawi. Selain itu pula kita juga diajak untuk memiliki kepedulian kepada sesama. Seperti pada waktu itu Tuhan Yesus mengajar para murid-muridnya, ia mengajar para muridnya bukan hanya sekedar dengan pengajaran-pengajaran biasa, tetapi juga sekaligus dengan langkah nyata, tindakan yang konkret, bahwa mereka para murid ini diajak bersama-sama, yuk
lihat pelanggan yang aku lakukan, yang aku berikan kepadamu. Bukan orang sakit, Tuhan Yesus berkata di sana, menolong orang-orang yang berdosa. Nah, di sini kita juga punya keterlibatan di sana. Kita belajar untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang berkualitas dengan memiliki kepedulian kepada sesama, dengan partisipasi aktif dalam kegiatan. Meskipun kita secara pendidikannya yang biasa-biasa saja, kekayaan kita kita nggak kaya-kaya banget, mungkin kita termasuk bagian dari ataupun kita yang penting ketika kita bersedia untuk menjadi murid Yesus, maka di sana Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan mempercayakan kita, sehingga kita akan dimampukan untuk terus berkarya di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa